Nah, ini masuk ke pembaruan model itu ya. Kalau tadi berbicara intervening sudah panjang lebar nih, intervening kayak gini. Variabel bebasnya ada 3. Nah, sekarang kita berbicara moderating. Moderating dengan mediasi itu berbeda ya, atau intervening gitu. Moderating ini fungsinya memperkuat atau memperlemah. Tapi kalau mediasi atau intervening, dia fungsinya sebagai variabel antara. Kamu nggak harus langsung ke sana itu ya, boleh melalui saya dulu. Nah, itu maksudnya intervening. Variabel antara atau melalui. Atau bahasa statistiknya itu disebut sebagai variabel intervening. Nah, tapi kalau moderating dia fungsinya memperkuat pengaruh X terhadap Y. Ya, itu dipahami dulu nih. Ya, syarat di dalam moderating itu minimal 2 variabel bebas. Ini lebih sedikit nih. Ini lebih ringan daripada menggunakan X-nya itu 3. Variabel bebasnya boleh 2. Ya. Kemudian moderatingnya kodenya Z. Variabel terikatnya kodenya adalah Y. Gak ada Y1. Ya, gak ada Y2. Cukup Y1. Y-nya 1 aja. Jadi moderatingnya itu 1 Z ya. Bebasnya 2. Maksimal boleh Pak? Boleh 3. Di situ ada catatan tuh. Referensi hipotesis minimal 4 artikel. Nah, berbeda dengan intervening. Kalau intervening kan 7 jurnal tadi. 7 jurnal atau 7 skripsi. Nah, kalau di moderating 4. Jadi lebih ringan 3 daripada intervening. Nah, ini moderating. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara detail kembali. Ini contoh yang keuangan. Ini contoh pengajuan pertama kemarin yang baru muncul dari anak keuangan yang masuk ke kami dan sudah kami ACC duluan. Ini contohnya adalah dia meneliti dasarnya itu adalah ini, hipotesis 1 dan 2-nya. Solvability dan LDR, loan to deposit ratio. Rasio pinjaman dengan depositonya. Nah, di situ hubungannya adalah dengan profitability. Jadi nanti teman-teman jangan jiplak ini ya, karena ini judul yang kami jadikan contoh. X1-nya solvabilitas ya, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Kemudian LDR terhadap profitability. Cari dasarnya dulu H1 H2-nya. Ya. Kita pakai hipotesis dasar hipotesis satunya itu dasarnya dari mana judulnya nih. Contoh nih. Ini pakai referensi yang pertama pada hipotesis pertama, jalur yang H1 ini adalah punyanya si Priantoro. Di situ punyanya si Priantoro itu dia menyebut bahwa judulnya pengaruh rasio likuiditas dan solvabilitas. Nah, sama kan solvabilitas nih. Terhadap profitabilitas. Nah, nyambung tuh. Berarti ini dijadikan hipotesis 1. Dasar hipotesis 1. Berarti hipotesis 1 ini punyanya Prianto et al. Ya, tahun 2022. Coba kita cari referensi yang kedua. Sebenarnya ini lebih gampang gitu ya. Ini referensi 1 nih. Kita referensi kedua sekarang. H2. Kita pakai punyanya si Nikmah et al. Gitu ya. Nikmah et al. 2023. Hipotesis kedua. Kita cek judulnya. Pengaruh NPL LDR. Nih, sama ya, loan to deposit ratio. Judulnya si Nikmah itu pengaruh NPL, LDR dan CAR, capital adequacy ratio terhadap profitability. Nyambung kan? Profitabilitas dengan LDR-nya. Berarti H2 ini punyanya si Nikmah et al. Ya, kita tandain garisnya itu. Lalu selanjutnya kita pakai yang referensinya ini yang 2 ya, pengaruh langsungnya ya. Kita tinggal membentuk yang moderating sekarang. Bagaimana sebuah moderating itu dibentuk, Pak? Ya. Pada variabel pada hipotesis ketiga. Nah, ini moderating sudah muncul di sini. Nah, mencari dasar moderating itu tidak sama dengan intervening. Kalau intervening dia tinggal ambil pengaruh langsungnya ya. X ke Y1, lalu Y1 ke Y2. Tapi kalau moderating itu wajib mencari referensi yang juga penelitiannya moderating. Nah, ini berbedanya. Berarti saya harus nyari judul seperti apa, Pak? Contoh nih. Pengaruh solvabilitas dan likuiditas terhadap profitabilitas. Solvabilitas ya, nyambung ya. Dan likuiditas terhadap profitabilitas nyambung nih. X1 dan Y. Ya, dengan suku bunga sebagai variabel moderating. Nah, suku bunga dijadikan sebagai variabel moderating. Jadi ini garisnya sudah. Jadi dia memoderasi pengaruh X1 ke Y itu ya.
Pak, garisnya kok dibuat ke tengah jalur seperti itu? Itulah moderating. Apakah nanti memperlemah atau justru memperkuat? Ya, karena kita berbicara kemampuan membayar utang, ya, itu juga tergantung suku bunga. Kalau suku bunganya naik, kan beban perusahaan tambah besar. Gitu ya. Jadi harus dipahami ya, bahwa moderating ini bisa memperkuat pengaruh atau memperlemah pengaruh antara X1 ke Y. Ini sudah jadi nih hipotesis ketiganya. Dasar moderatingnya itu punyanya si Mutiah tahun 2021. Sudah dapat nih. Ya, lalu sekarang kita berbicara, kan harus ada 4 nih ya, 4 referensi seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi hipotesisnya wajib ada 4. Kalau moderating menggunakan 2 variabel bebas seperti ini. Kemudian kita cari yang hipotesis keempatnya nih, jalur berikutnya. Nah, hipotesis keempat kita pakai punyanya Kenzen. Ya, Kenzen dan Avandi. Tahun 2023 baru nih penelitiannya, baru banget nih. Dia menyebut bahwa pengaruh capital adequacy ratio (CAR), lalu loan to deposit ratio dan NPL non performing loans terhadap ROA. Ya, profitability ya, ROA itu profitability. Pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Dengan suku bunga sebagai variabel moderasi atau moderating. Jadi nih, ini bisa jadi dasarnya suku bunga terhadap pengaruh LDR terhadap profitability. Kasih garis. Sudah jadi nih. Nah, itu saya tandai merah. Jadi LDR ya, loan to deposit ratio terhadap profitability atau ROA. Nah, dia pakai punyanya si Kenzen. Sudah nih jadi 4 gini. Ini sudah cukup ya kalau saudara mau menggunakan variabel moderating, nggak perlu variabel intervening lagi. Jadi indikatornya, hipotesisnya hanya 4 saja itu ya, bukan 10 ya. Banyak teman-teman bingung, padahal kita menghubungkan ini kan tinggal nyari aja nanti. Ada enggak nih moderasi variabel Z itu apa ya? Tentukan nanti variabel apa? Dia memoderasi hubungan X1 ke Y, ada enggak? Kalau nggak ada dasarnya berarti nggak bisa. Cara nyarinya seperti ini. Cari saja di Google ya. Variabel moderasi apa itu ya? Hubungan apa ke apa? Nanti akan muncul di situ. Asalkan kita jelas ya, mencari jurnal itu harus jelas referensinya. Jangan jurnal abal-abal yang nggak ada nomornya. Kalau kayak gini kan jelas nih referensinya. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan ya. Menkeu ya. Volume 12 nomor 4 Desember 2023. Baru terbit bulan kemarin. Ini lebih fresh ya. Ini bagus nih. Pak, saya mau menambah variabel Pak, X-nya mau saya tambah 3. Tambah 1 maksudnya menjadi 3. Enggak apa-apa, karena di moderating itu boleh X-nya 2 sampai 3. Pak, saya ruwet Pak, pakai 2 saja. Boleh 2. Kalau mau pakai 3 juga boleh. Ini saya contohkan nih. Gimana kalau dibuat menjadi 3 variabel? Ini saya contohkan. Ya. Kita akan buat menjadi 3 variabel bebas. Yo, ini ya. X1, X2, X3. Berarti hipotesisnya tadi bukan 4. Tapi menjadi 6. Berarti ada 6 dasar di situ nih. 6 dasar penelitian. Tapi tetap nih, kita boleh digabung-gabung karena syaratnya di dalam moderating itu hanya 4 ya. Meskipun nanti hipotesisnya ada 6, dia tetap pakai 4 referensi, nggak apa-apa. Berbeda dengan intervening. Intervening itu wajib menggunakan 7 referensi jurnal atau skripsi. Ini cukup pakai 4 sudah cukup nih. Tapi di sini ada 5 referensi, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa, lebih bagus. Pak, saya mau pakai 6 aja Pak, tetap 6-6-nya berbeda. Bagus. Karena kita hanya menetapkan syarat minimumnya. Ya. Minimumnya itu adalah 4 untuk moderating, 7 referensi artikel untuk intervening. Maka jadilah seperti ini. Nanti tinggal membuat judulnya, gampang aja deh ya, membuat judul itu gampang seperti referensinya. Lalu kemudian ini ya referensinya kita pakai 2 nih, untuk yang referensi 3 dan 6. Ini kalau kita menggunakan 3 variabel bebas ya,
satu moderating, satu terikat Y. Jadi gambarannya seperti ini. Lalu saya contohkan misalnya, saya nggak ada nih Pak, kan syaratnya 4 nih, 4 moderating ya. Sorry, 4 hipotesis di dalam moderating. Pak, saya nggak menemukan hubungan moderating terhadap 2 variabel bebasnya Pak. Contoh gini, saya hanya menemukan moderating itu hanya 1 Pak, ya. Dia lingkungan kerja itu memoderasi pengaruh kepemimpinan, servant leadership terhadap kinerja, boleh, nggak apa-apa. Karena di situ hanya ada 1 moderating variabel. Ya, kalau teman-teman mau pakai konsep seperti ini nggak apa-apa. 4 hipotesis seperti yang tadi. Kalau misalnya moderatingnya hanya menemukan 1, ini sah-sah saja. Yang salah ketika kita menghapus moderating hanya ada hubungan 3 ke Y2 seperti tadi. Nah, itu tulisannya Y ya, bukan Y2 ya, tadi salah. Jadi kalau moderatingnya hanya 1 moderasinya, ya nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Misalnya nanti kita mau menggunakan variable intervening dan moderating, mau kita gabung nih. Ada enggak Pak? Boleh enggak Pak? Boleh. Ini beberapa mahasiswa sudah mengajukan ke kami. Malah dia menggunakan intervening sekaligus moderating. Gimana gambarnya Pak? Seperti ini. Berarti hipotesisnya ada 8. Jadi hipotesis yang kita pakai itu ada 8. Ya, 7 untuk variable intervening, ya. Maksudnya 7 untuk model intervening, 1 untuk model moderating. Nah, berarti gimana cara nyari referensinya, Pak? Di sini dituliskan minimal 6 artikel. Nah, kalau tadi kan kalau menggunakan moderating hanya 4. Kalau menggunakan intervening dengan 3 variabel bebas itu 7. Tapi kalau di mix seperti ini, di mixing seperti ini, boleh menggunakan 6 artikel. Tengah-tengah. Ya, jadi hafalkan ya 4, 6 dan 7. Pak, apakah ini bingung enggak, Pak? Enggak ada yang bingung, ini ngerunningnya jadi 1 kok. Ya, data dimasukkan di running, bootstrapping, selesai semuanya muncul. Jadi kita enggak ada ngitung-ngitung. Cuman keistimewaan ketika kita membuat judul seperti ini, itu pasti bebas plagiasi. Karena jarang orang menggunakan seperti ini. Lebih update lagi ini namanya, gitu ya. Kalau tadi menggunakan variable moderating murni seperti punyanya Mas Johan itu, seperti ini. Ya. Ini uniknya apa, Pak? Semuanya dimoderasi, ya. Semuanya dimoderating. Jadi hipotesisnya ada 6. Nah, kalau di sini yang tadi kita contohkan yang mixing seperti tadi, mix ya. Dia moderasi hanya 1 nih, promosi terhadap keputusan pembelian. Bagus, karena gaya hidup itu. Semakin gaya hidupnya bagus ya, bahwa dia memandang sebuah promosi itu menjadi lebih oke, gitu ya, lebih kena gitu ya. Akhirnya keputusan pembelian terjadi. Nah, dia mengintervensi. Jadi fungsinya moderating itu intervensi hubungan gitu. Apakah justru memperkuat atau memperlemah? Di situ. Misalnya kita berbicara bertransaksi online. Mau ditawarkan semurah apapun, ya. Tapi kalau ongkirnya mahal, nggak dibeli. Tapi ketika Shopee misalnya ada promo ya, bentuknya free ongkir, ya, free coin ya, atau cashback, pasti dibeli. Berarti dia fungsinya adalah mengintervensi. Yang tadinya mempersepsikan harga itu nggak penting, ya, kemudian dia menjadi penting karena di situ ada free ongkir. Itulah fungsi moderating. Jadi teman-teman jangan sampai salah paham itu ya, menganggap bahwa kemarin ada yang curhat ke beberapa dosen, kok dirubah-rubah Pak ya. Kami merubah konsep itu dalam arti supaya tidak kena plagiasi. Itu pun ini kan sifatnya pilihan, moderating maupun intervening. Kalian mau pakai intervening boleh ya, mau pakai moderating juga sah-sah saja, nggak apa-apa ya. Kan yang membedakan hanya X-nya nambah 1 ya kalau menggunakan intervening. Kemarin yang diajari di seminar pemasaran, seminar SDM, seminar keuangan itu kan hanya menggunakan 2 variabel bebas. Nah, sekarang kita menggunakan 3 variabel bebas, kan hanya nambah hipotesis 1, tidak perlu membuang yang lama. Hanya saja teman-teman harus paham, pemantapan daripada objek itu harus lebih matang lagi gitu ya.
Jangan asal membuat lagi. Nggak bisa sebuah model, misalnya kita sudah menetapkan kita akan penelitian di Bank BRI di SDM-nya, tahu-tahu nanti mau kita rubah ke kantor desa, nggak bisa, nggak sama kasusnya. Itu teman-teman ya. Jadi terkait dengan presentasi kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi gitu ya. Kami berharap apa yang sudah kami berikan penyampaiannya ya, presentasinya ini bisa dibaca berulang-ulang atau ditonton berulang-ulang di YouTube-nya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silahkan jangan di-share ke pihak-pihak yang nggak jelas gitu ya. Baca, tonton untuk dijadikan sebagai referensi. Kalau mau di-download juga boleh. Nanti file ini juga akan kami share. Teman-teman tinggal baca slide-nya sambil lihat videonya yang saya jelaskan ini. Dan saya yakin nanti advance-nya menjelaskan terkait dengan analisis data, running data ya, validity, reliability sampai ke inner model itu nanti kita akan perjelas pada pelatihan PLS 4.0 ya, sekaligus kita instalkan aplikasinya. Berikut juga aplikasinya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses ya, semoga modelnya, judulnya segera selesai. Itu saja, terima kasih dan selamat sore.